kenapa saya mencetuskan Paskobar yang ya new Paskobar lah, ibaratnya Paskobar yang terbaru dengan juri-juri sendiri. Karena saya melihatnya begini, kalau teman-teman itu cuma sekedar ubiang-ubiung sana sini, itu otomatis akan ada kepentingan pribadi dari pengurus komunitas. Akhirnya KMY punya juri sendiri. Apa yang membuat Mas Belit? Nah, jadi gini. Pertamanya itu karena waktu saya bergerak di Keronggahan itu kan beberapa teman-teman dari komunitas KMY ini belum terorganisir. Jadi masih satu komunitas yang waktu itu satu grup itu isinya 200 orang. Kenapa saya mencetuskan Paskobar yang ya new Paskobar lah, ibaratnya Paskobar yang terbaru dengan juri-juri sendiri. Karena saya melihatnya begini, kalau teman-teman itu cuma sekedar ubiang-ubiung sana sini, itu otomatis akan ada kepentingan pribadi dari pengurus komunitas. Dan saya nggak mau itu. Kalau bisa pribadi pengurus komunitas. Nah, biasanya kan begini, sebagai pengurus komunitas, apalagi ibaratnya punggawa komunitas, biasanya ketika diundang itu ada bisa terjadi, bukan ada ya, kalau di KMY mungkin insya Allah belum pernah ada, tapi ada kemungkinan besar terjadi kepentingan pribadi di situ. Dalam artian saya ketua, kamu undang saya, ya saya harus dapat jatah di situ. Dan itu banyak saat itu dari komunitas-komunitas lain seperti itu. Dapat jatah itu artinya ya jatah juara lah. Dari pemain. Dari IO yang memanggil waktu itulah. Gitu. Ada IO yang minta seperti itu, Mas? Kalau di KMY sih belum ada. Cuma waktu itu kan saya mendengar selentingan di komunitas lain dan saya mengawekani jangan sampai terjadi di KMY. Mengantisipasi, John. Iya, mengantisipasi lah bahasa Indonesia. Ya, mengantisipasi jangan sampai terjadi di KMY. Karena dari itu, dari KMY saya memiliki ide bagaimana caranya pengurus ini jangan sampai bermain ketika KMY itu diundang. Jadi yang bermain biar anggota yang lain. Kita sebagai pengurus ya ngurusi gitu. Jangan ikut bermain di situ. Karena kalau pengurus ikut bermain, kemungkinan besar untuk terjadi hal-hal kepentingan pribadi itu tinggi. Itu dasar pemikirannya di situ. Oke. Dan ini kan tim. Kenapa sih kita nggak belajar dengan tim sendiri kan gitu. Jadi paling tepat, bagaimana cara yang paling tepat? Ya udah, kita bikin Paskobar. Dalam artian Paskobar itu dari KMY punya pengurus KMY sendiri yang menjaga komunitas itu. Pengurus ini tidak akan mengacaukan anggota-anggota yang lain. Jadi anggota-anggota itu bermain di KMY itu tenang, lebih tenang, karena tidak ada punggawa-punggawa yang ikut bermain gitu loh, Pak. Kita bikinlah Paskobar. Paskobar itu dalam artian selain kita memberikan wadah edukasi buat teman-teman, juga keduanya adalah untuk mengawakani terjadinya kepentingan-kepentingan pribadi di dalam kepengurusan KMY. Tapi ternyata dari situ teman-teman pengurus ini yang kita pilih, yang kita bentuk, itu ternyata sangat-sangat antusias dan lebih baik memang seperti itu. Karena kan kalau kacer ya mungkin loh, pengurus kan nggak semuanya burungnya bagus. Ada teman-teman yang lain anggota burungnya lebih bagus. Nggak menutup kemungkinan juga ini bisa bermain kan gitu. Belum tentu pengurus, tapi anggota juga bisa bermain. Jembatannya ya kita pengurus. Jadi ketika kelas KMY kita netral karena ada pengurus dan pengurus nggak bermain di situ. Jadi netral. Anggota yo kalau mau main di sini ya ayo fakta lapangan. Bermain itu dalam artian bagaimana, John?
Ya biasa, yo mas nggak ngerti toh Pak. Yo, ya lu minta juara lah gitu. Ngerti, cuma ingin menyebutkan saja Oke lah. yang lebih jelas. Oke, kita belak-belakan ya, kita belak-belakan ya. Belak-belakan aja, Jon. Jadi Lebih beberapa prioritaskan. teman-teman yang waktu itu ada ketua, wakil dan segala macam. Burung ketua pun nggak ya bukan burung mewah, burung wakil pun juga bukan burung mewah. Tapi teman-teman kita yang lain nih, anggota-anggota yang lain malah memiliki burung yang mewah-mewah waktu itu. Dan ketika bermain, kita ngundang nih, kita bikin undangan, ayo kita ngelis daftar pemain. Mereka kan ikut. Sementara anggota-anggota yang lain kan ada kedekatan dengan juri A, juri B. Sementara kita ngundang 36 orang. Ketika yang menang burungnya teman-teman anggota, salah satu anggota yang tadi punya kenalan juri, saat itu menang lah katakan. Kan kasihan yang 35 lain ya kan. Kita nggak mau itu. Jangan sampai itu terjadi. Seandainya dari burung-burung teman-teman itu layak dan layak sebagai juara, bagaimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Untuk mengerti bagaimana ini layak, kita bentuklah tim juri. Oke. Nah, akhirnya KMY membentuk tim juri sendiri. Tim juri sendiri. Tim juri. Nah, dalam artian ini kan nyuwun sewu ya. KMY kan berangkat dari komunitas yang sorry nih dalam bahasa Jawanya nol putul ini. Nol putul. Gak ngerti istilah burung kualitas dan sebagainya, tapi seiring perjalanan akhirnya paham seperti itu dan akhirnya membentuk juri sendiri. Ya. Belajarnya dari mana, Mas? Belajarnya dari karena kita suka burung kacer. Oke, jadi antar kita teman-teman komunitas ini kan memang pencinta kacer, maksudnya memang penghobi burung kacer. Otomatis begini, ketika kita membeli kacer, itu kan pasti antar teman dan teman kan pasti akan bertanya, kacernya bagus nggak, lagunya bagaimana, ini bagaimana. Dasarnya cuma itu aja. Sebagai pemain, kita sebagai pemain, apakah pemain tidak bisa memilih kacer yang bagus? Dasarnya kan itu. Kita mau main kacer, tapi kita nggak paham kacer bagus. Ya gimana kita mau main kacer, kan begitu Pak. Nah, pemahaman mengenai kacer bagus ini tadi kita kumpulkan. Karena ini sesuai dengan kesepakatan teman-teman semua, anggota waktu itu. Jadi sebelum kita membuat tim juri itu, kita kopdar kumpul. Kacer yang baik itu menurut kalian bagaimana? Jadi dari semua komunitas nih, ada sekitar 40 orangan waktu itu yang datang. Udah 20-an. 20 sampai 40 lah, saya nggak ngitung. Ini kacer yang bagus bagaimana? Menurut, yo silakan semua ngasih masukan. Lebih tepat dikatakan mungkin bukan kopdar ya. Kalau kopdar dalam artian gantang bareng gitu kan. Oh, tapi iya. ini lebih tepat berkumpul untuk Iya, berkumpul lah. sarasehan. Ya, sarasehan. Oke, kita kumpul lah. Kumpul. Menurut A, bagaimana kacer yang bagus? Oh, kacer yang bagus harusnya dari ini ya Om, dari ini ya Om, dari ini ya Om. Itu kan pada ngasih masukan. Ada yang bilang kacer kalau nggak buka ekor tinggal. Ada yang bilang begitu, ada. Kacer kalau nggak nagen tinggal, kalau nggak nitik tinggal. Ada. Tapi terbanyak dari itu suaranya waktu kita kumpul itu terbanyak adalah irama lagu nomor 1 Om. Karena sesuai dengan pakem yang IO berikan, irama lagu itu nomor 1. Secara kita buka draft penilaian pun irama lagu itu kan posisinya pertama tuh. Irama lagu, habis itu mungkin power atau volume, baru terakhir kan gaya. Kita urutkan aja. Akhirnya itu menjadi semacam pakem ya di KMY. Iya, jadi semacam pakem. Dan itu terus berkembang gitu. Ya. Bagaimana? Dari pakem irama lagu kita gali lagi. Oke, irama lagu yang bagus seperti apa? Kacer. Awalnya dulu kita berpikirnya yang penting ngerol. Oke. Yang penting ngerol. Oke, besok berarti penilaian kacer kalau nggak ngerol tinggal ya. Oke, siap. Kita bentuklah tim juri, kita tanya dari teman-teman siapa yang mau bersedia menjadi juri di Paskobar KMY. Akhirnya muncullah salah satu, ya 1, 2, 3 orang. Waktu itu ada 4 orang lah yang bersedia waktu itu.
Saya juga nggak tahu kan, mungkin yang lain juga masih menganggap sepele kan waktu itu. Gitu. Akhirnya oke, kita bentuk tuh 4 juri tadi itu. Awal juri ini pun ya kita masih seadanya, masih sendal jepitan ya Pak Dokter ya. Masih sendal jepitan. Masa juga sudah bergabung seperti itu ya? Udah ini. Sering ngecas juga ya? Dari ngecas bareng sampai pas kobar itu sering. Berarti ngerti perjalanan mereka nih, ini saksinya kan berarti kan? Nggak punya seragam. Tapi sendal jepitan, hadiahnya sunplate loh. Waduh. Efeknya begini, sesi 1 culture A, gitu kan? Yang suaranya paling kenceng dia. Papan penilaiannya cuma sehelai kertas gitu Mas. Buku not itu cuma buku not waktu itu ya. Ya buku not cuma pakai kertas. Kita jureni. Ya. Sekarang sudah ada sound ya Bro ya. Enggak kan sudah ada. Sound kecil ya. Tapi ora sepele tenan loh. Zaman gue sunplate kita gratis loh. Ya. Sunplate tuh pisang nggak murah itu. Satu kontainer gede itu Mas. Kita bagi-bagi saya juga merasakan. Ya awalnya dari kayak gitu tau Pak Gus. Kita kumpul, kita apa? Nah, ya kita nilai lah. Tapi kan roll waktu itu kita memang mengutamakan roll. Tapi ternyata roll itu pun kurang. Jadi kita sebagai juri pun kita selalu belajar bagaimana mencari burung yang benar-benar kualitas. Karena gini, kita pertama memang menyadari roll. Ternyata di atas itu tidak semua burung roll bongkar isian. Bongkar isian. Cuma sementara kita kan juga membandingkan, karena kita pemain kacer kan. Kalau kita mau beli kacer yang ditanya di luar apa sih? Lagunya apa? Mesti itu tuh. Misalnya ada orang nih posting kacer mulus nominus, biasanya mul nomin gitu. Lagunya gimana Mas? Mesti yang ditanyakan lagu. Nah dari sini kita nyadar ternyata pakem kita mengenai role yang diutamakan itu juga salah, karena kurang akurat ya. Iya, kurang akurat. Jadi kalau kayak pengenalan lagu Pak, pengenalan lagu atau isian burung lain, itu dasarnya kan simple. Yang penting juri ngerti suara kacer dulu, suara alas, suara aslinya kacer. Iya. Berarti kan kalau kacer itu tidak mengeluarkan suara asli, hitungannya burung itu bongkar, tanpa perlu mengerti isiannya apa. Tapi mereka yang jelas harus ngerti, oh kacer tuh alasnya apa, kayak cuit cuit itu suara dia ngekol, atau ciar itu suara dia gelisah. Ya, ketika kayak suara cing 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 cing. Belajar dari mana waktu itu John? Apanya? Belajar dari mana? Kan kita tiap hari lihat kacer kan gitu. Oh gitu, tiap hari lihat kacer. Tiap hari lihat kacer kan gitu. Oke. Jadi terus siul-siulannya kacer ya mereka harus tahu itu dulu. Berarti kan gini Mas Aan, selama 4 tahun melototin kacer terus kan? Nah sampai nggak ngerti ya kebangetan ya. Seperti itu ya. Walaupun dimulai dengan sesuatu hal yang sangat sederhana, dalam kurun waktu 4 tahun hampir rata seminggu sekali 4-5 sesi, ya pasti cukup lama-lama jadi jadi expert sendiri toh Mas. Experience-nya kan pasti bagus. Udah nempel di otak. Apalagi ya. Iya. Oh, jadi seperti itu cara belajarnya. Cara belajarnya gitu. Jadi kita edukasi dulu si juri itu bahwa ini loh suara asli kacer. Kalau nggak bunyi seperti ini berarti bongkar. Dah, simple itu aja. Oke. Kamu tidak perlu ngerti itu lagunya burung apa, burung A, burung B, nggak perlu. Walaupun itu jelek, berarti hitungannya itu bongkar. Itu diterapkan ke teman-teman. Terus Terapkan teman-teman. briefing Ya, terus. briefing terus. Ora